Selamat mendengarkan berita cepat hari ini. Dilaporkan bahwa kasus pembantaian di Jalan Nanshan telah dinyatakan oleh para ahli sebagai kasus tanpa kepala yang belum terpecahkan. Mohon perhatian warga semua. Kurangi keluar rumah yang tidak perlu saat malam hari. Jaga keselamatan jiwa dan harta benda Anda. Oke. Kembali lagi dengan kasus tanpa kepala yang misterius. Dunia yang aku jelajahi ini tidak mungkin benar-benar ada hantu. Jangan, aku hanya bisa mengukir patung kayu. Yang lain aku tidak bisa apa-apa. Kalau ketemu hantu. Menjadi serigala. Hari ini adalah pesta ulang tahun si cantik Lin. Kamu tidak mau ikut. Apa yang kamu ukir ini? Bentuknya terlihat seperti hantu. Ini adalah Tuan Qi. Bai Wuchang, kamu tidak mengenalnya. Apa itu Bai Wuchang? Lalu ini, belum pernah lihat. Bahkan Bodhisattva pun belum pernah lihat. Ini dia, San Wukong, Raja Kera. Dan ini Guan Sheng Dijun, Guan Yun Chang. Belum pernah dengar. Benar-benar aneh. Mereka semua orang ini bahkan dia tidak kenal. Apa mungkin mitos-mitos ini tidak ada di dunia ini? Ngomong-ngomong, beberapa waktu lalu rumahku kemasukan hantu. Tapi sejak aku meletakkan patung hitam yang kau berikan padaku di rumah, tidak ada lagi gangguan hantu. Mungkin benda ini memang ada gunanya. Kali ini, bagaimana kalau kau memberikan ini kepada si cantik sekolah sebagai hadiah ulang tahun? Ayo pergi. Kalian datang terlambat. Maaf ya, Linda. Xiao Hua tidak berani lewat jalan kecil. Belakangan ini malam-malam tidak aman. Jadi lewat jalan besar, jadi lebih jauh. Halo, Cheng Lang. Li Xiao Hua, sudah lama tidak bertemu, kamu semakin cantik. HMPH. Ada orang yang datang terlambat tapi masih ingin menarik perhatian. Mengganggu orang lain. Sungguh menjijikan, Zhao Mingze, jangan sok misterius di sini. Kamu kan karena dulu di sekolah mengejar Lin si cantik. Gagal dan melihat hubungan Lin si cantik dengan Cheng Lang yang baik. Kamu hanya cemburu. Kamu sudah cukup, Li Zong. Jangan berdebat dengan dia. Lin si cantik, ini hadiah ulang tahun yang aku berikan untukmu. Mari kita duduk dulu. Terima kasih. Sama-sama. Biar aku lihat. Cheng Lang, apa yang kamu ukir di dalam kota ini? Patung ini terlihat seperti hantu. Sangat menakutkan. Kalian ngerti apa? Bro, ukiran kayu ini bisa mengusir iblis dan setan. Iblis dan setan hanya bisa menghindar saat melihatnya. Bentuk patung ini cukup unik. Tapi selain bentuknya yang unik, sepertinya tidak ada yang istimewa. Haha, Lin Feng. Ini cuma patung rusak saja. Masih bilang bisa menaklukkan setan dan iblis. Dengan 100 yuan, aku bisa beli banyak. Zhang Mingze, aku sudah bilang, apapun yang Cheng Long berikan padaku, itu tetap niat baiknya. Apa kamu tidak mengerti? Baiklah. Kalian ngobrol saja. Semua pasti sudah menunggu lama, kan? Silakan duduk, ayo. Aku mati dengan sangat tragis. Aku ingin kamu mati. Aku dan ibuku harus membayar nyawa. Sepertinya dunia ini benar-benar ada hantu. Pas sekali untuk mencoba. Datang tanpa jejak, pergi tanpa jejak, Zhao Mingze. Jangan kira hanya dengan meminta maaf semuanya akan selesai. Telah membunuh aku dan ibuku. Hari ini kamu harus membayar nyawa. Makhluk jahat, jangan kurang ajar. Jika ada ketidakadilan, segera laporkan. Apapun ketidakadilan, silakan sampaikan semuanya. Di sini ada Bai Wuchang yang pasti akan membela keadilanmu. Kembali, Tuan. Nama saya sebenarnya Cheng Miao Miao. Sejak kecil orang tua saya bercerai. Ibu saya yang membesarkan saya. Dia sakit dan dirawat di rumah sakit 6 bulan yang lalu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa.
Aku harus berhenti sekolah dan jadi pelayan di KTV. Untuk mengumpulkan uang pengobatan ibuku, ya. Itu Xiao Mingze si binatang. Dia bersama temannya telah mencemarkan nama baikku. Guru takut rahasia ini terbongkar, sampai membunuhku dengan cara mencekik. Sambil memegangku. Kebenaran tentang potong rambut. Dia juga menyebabkan kematian ibuku. Aku bahkan tidak peduli lagi. Dia juga menyembunyikan dari ibuku saat menghembuskan napas terakhir. Ibu saya. Dia masih memanggil namaku di detik-detik terakhir. Jackie, bisakah kita membantunya? Kau bisa melakukannya, kan? Jangan terburu-buru, Tuan Ki punya ketenangan sendiri. HMPH. Haha. Cheng Miao Miao ingin membalas dendam. Lebih baik kau lupakan itu. Aku bilang padamu, kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku selagi kau hidup. Mati pun tetap tidak bisa mengganggu nyawaku. Hahaha, sudah cukup. Patung kayu ini harganya berapa? 50. Tidak, 1 juta, silakan tawar saja. Aku, Zhao Mingze, akan membelinya semua. Kau ini hewan. Bahkan jika aku memberimu patung 7Y, kau hanya akan melakukan hal-hal yang jahat. Hari ini, meskipun kau menawarkan 1 miliar, aku tidak akan menjualnya. Kau, rekan kerjaku yang cantik, kawasanmu sangat mengejutkanmu. Pendosa Zhang Mingze, kau mengabaikan nyawa dan membunuh yang tak bersalah. Sungguh sosok yang sangat jahat. Namun menurut hukum dunia bawah, kau belum mati. Aku tidak bisa mengurus urusan duniawi. Orang terhormat Zhang Mingze telah mati. Kau bisa kembali bersamaku ke neraka untuk diadili. Ah, tidak. Tuan, tolong lepaskan aku. Aku punya uang, aku punya uang. Aku akan beri semua uangku kepada kalian. Lepaskan aku. Kau telah selesai. Penjahat harus membayar, itu pengampunan. Kau harus melepaskan keterikatan. Ikuti aku ke alam siklus. Terima kasih atas balasan dendam dari orang besar. Aku bersedia mengikuti MU ke siklus kehidupan. Hanya saja setelah aku meninggal. Ibuku yang malang tidak ada yang mengurus jenazahnya. Mayat ibuku masih terbaring di rumah duka. Aku. Tenang saja, urusan ibumu aku yang urus. Aku akan atur orang untuk mengambil jenazahnya. Mengurus pemakaman yang megah dan layak. Mengenai urusan Zhang Mingze, aku akan umumkan perbuatannya kepada semua orang. Biarkan kebenaran terungkap. Terima kasih, kakak. Jika benar seperti yang kau katakan, di kehidupan selanjutnya, aku akan bekerja keras untuk membalas budi padamu. Tidak perlu begitu. Bagi saya, ini hanya perkara kecil. Tuan ini. Saya sudah memikirkannya. Saya bersedia untuk bereinkarnasi bersamamu. Ada apa ini? Mengapa saya merasa tubuh saya sepertinya menjadi lebih kuat? Jangan sampai. Ini benar-benar terlalu berbahaya. Maaf, kami pergi dulu. Nanti kita berkumpul lagi. Terima kasih. Jika bukan karena patung yang kau bawa, Cheng Wang, hari ini mungkin bukan hanya Zhang Mingze yang akan mati. Mungkin kita juga akan mati di tangan hantu wanita itu. Iya, hantu jahat membunuh. Tapi tidak peduli apakah kau punya dendam dengannya atau tidak. Pada dasarnya, lihat orang hidup langsung bunuh. Kalau bukan karena patung kayu serigala, kita hari ini sudah tamat. Bagaimana? Saya bilang patung saudara saya bisa mengusir setan, kan? Kalian masih tidak percaya. Sekarang percaya, kan? Kalian terlalu memuji. Mungkin ini hanya kebetulan saja. Serigala. Tadi kamu terus memanggil orang di ukiran kayu itu dengan sebutan Tuan Tujuh. Apakah kamu mengenalnya? Tuan Tujuh itu adalah sosok legendaris dari dunia hantu. Penguasa dunia bawah. Tugasnya adalah menangkap hantu. Kalian juga bisa memanggilnya Bai Wuchang atau Tuan Wuchang. Oh. Alarm di toko berbunyi. Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Saya harus pergi dulu. Urusan di sini serahkan kepada kalian. Jika ada masalah, langsung telepon saya ya. Siapa? Bermain-main muncul. Tidak ada apa-apa. Bagaimana alarm itu bisa berbunyi? Ya.
Siapa yang mengacau di sini? Menghadap Yang Mulia, dosa Zhao Mingze dan jiwa wanita biasa Cheng telah diserahkan kepada penguasa. Bawahan datang untuk menjalankan perintah. Tuan ketujuh, ini semua tidak ada hubungannya. Segera bangkit dan berbicara. Bawahan merasa takut. Tuan adalah penguasa dunia bawah. Bawahan tidak berani membangkang. Tuan bangkit dan berbicara. Penguasa dunia bawah. Apa itu penguasa dunia bawah? Alasan spesifiknya tidak bisa saya katakan lebih lanjut. Perlu Tuan sendiri yang menjelajahi. Tapi yang bisa saya katakan kepada Tuan adalah, setiap kali Tuan mengubah atau menghilangkan satu iblis, Tuan akan menjadi lebih kuat. Sementara itu, target yang Tuan ukir juga akan menjadi lebih kuat. Menjadi lebih kuat. Tidak heran bola emas itu setelah masuk ke dalam tubuh saya, membuat saya merasa kekuatan saya meningkat cukup banyak. Kalau begitu, jika begitu, sekarang kamu bisa muncul lagi karena aku menjadi lebih kuat. Ya, Yang Mulia. Karena kamu telah membinasakan atau menenangkan 3 hantu. Sekarang patung yang kamu ukir sendiri sudah bisa muncul dan membantu kamu. Aku dulu mengira, aku akan menjadi penjelajah tanpa kekuatan khusus. Tapi sekarang sepertinya kekuatan istimewaku akhirnya datang. Dan datangnya cukup tepat waktu. Jika Yang Mulia merasa tidak nyaman, bawahan saya akan terlebih dahulu pergi. Kita bisa menggunakan patung sebagai media untuk memanggil kembali kita. Silakan kamu turun dulu. Aku akan coba pelajari sendiri. Sejak aku melintasi ke dunia ini, aku belum pernah mencoba mengukir batu yang lebih hebat. Mungkin coba saja, kalau kamu bisa. Bukankah kamu akan tak terkalahkan di dunia ini? Tapi, siapa yang harus diukir? Bagaimana kalau saya ukir seekor monyet? Kalau monyet itu bisa menunjukkan kekuatan, bukankah saya jadi tak terkalahkan? Ini. Sepertinya ingin mengukir makhluk besar seperti monyet ini. Menjadi keahlian yang luar biasa. Harus belajar dari seorang guru untuk terkenal. Entah karena bahan kayunya bagus, atau karena kemampuan saya yang kurang. Tolong bantu saya cari sedikit kayu. Masih ada tiang yang belum dipasang. Lupakan saja. Tidak bisa berharap sekali makan langsung jadi gendut. Tidur dulu saja. Besok bangun, cari tahu di mana ada hantu. Sekalian bisa lihat-lihat. Di mana ada kayu yang bagus. Datang. Jangan ketuk lagi, ini pagi-pagi sekali sudah mengganggu. Ternyata ini adalah Lin, si bunga sekolah. Kenapa kamu datang? Ada urusan apa? Apakah Cheng Wang mengganggumu? Tidak. Biasanya tidak ada orang yang datang ke sini. Jadi sudah terbiasa santai. Kalian datang pagi-pagi ke sini ada urusan mendesak ya? Memang ada sedikit urusan mendesak. Saya akan memperkenalkan Anda terlebih dahulu. Ini adalah bibiku. Namanya Lin Rong. Halo, Master Cheng. Saya tidak berani menganggapnya begitu. Lin Xiaohua adalah temanku. Jika ada yang ingin Anda sampaikan, silakan langsung saja. Gini, Master Cheng. Saya mendengar King Wan berkata, Anda bisa mengukir patung yang bisa membasmi iblis dan monster. Jadi saya meminta King Wan untuk membawa saya mengunjungi Anda. Karena rumah kami dihantui. Dihantui. Apa yang terjadi? Begini, Master Chen. Sekarang setiap malam, saya bisa mendengar suara tangisan anak-anak di dalam rumah. Bahkan kadang-kadang pakaian yang baru saya cuci. Di atasnya, tiba-tiba muncul jejak tangan berdarah anak kecil. Dan selama waktu ini semakin sering. Bukankah baru saja mendengar tentang kejadian Master Chen kemarin? Saya minta King Wan untuk mengizinkan saya mengunjungi Anda. Ini. Saya mencari kayu langka. Juga perlu menangkap dan membunuh musuh. Keluarga Lin memiliki posisi yang tinggi di kota Sun. Jika saya bisa membantu Lin Rong menyelesaikan masalah ini, tidak hanya bisa mendapatkan sedikit uang saku, tapi juga bisa meminta bantuan keluarga Lin untuk mencarinya. Kayu langka. Sementara itu, level saya juga naik. 1 panah, 3 burung. Saya mengerti. Kin Wan adalah teman saya. Saya akan mengurus ini. Begini saja, tunggu saya bersiap-siap. Kita berangkat sekarang. Kalau begitu, saya serahkan padamu. Master Chen, terima kasih. Cheng Long. Tidak apa-apa. Lagi pula toko ini biasanya tidak ada banyak pelanggan. Bosan juga sudah bosan. Ayo. Silakan masuk, Master Chen. Tempat ini terasa sangat menyeramkan. Sepertinya memang agak menyeramkan. Selama kita bisa mengatasi hantu di sini. Semua. Terserah kamu saja. Banyak perhatiannya.
Ah, istri Kinwan, kalian sudah pulang. Kalian sudah pulang, ini orangnya. Ini adalah Master Cheng. Dia yang menyelamatkan Kinwan tadi malam di pesta ulang tahun. Jadi saya minta Kinwan untuk membawa saya ke sana. Mengundang Master Cheng. Untuk menyelesaikan masalah hantu di rumah kita. Sungguh konyol. Bukankah di rumah sudah banyak master yang datang melihat? Ini saya sengaja mengundang Master Wang ke sini. Dan bagaimanapun juga, dia terlihat seperti anak muda. Apa yang bisa dia lihat? Paman, apa yang kamu katakan itu tidak benar. Kekuatan Cheng Lang sangat hebat. Saya memang melihatnya dengan mata kepala sendiri semalam. Kalau bukan karena dia ada di sana hari itu. Di pesta kita, semua orang pasti akan mati di tangan hantu itu. Dia ini terlihat seperti mahasiswa baru lulus. Raja Qin, kamu masih muda dan pengalamanmu belum banyak. Jangan terlalu mudah percaya pada orang lain, agar tidak tertipu oleh orang-orang yang memiliki niat buruk. Raja Qin, jika paman ini tidak menyukainya, saya lebih baik pulang saja. Saya tidak punya hati untuk tersenyum sambil melihat ekspresi orang lain. Ah, Master Cheng. Kamu tidak bisa pergi. Saya hampir disiksa oleh hantu di rumah ini. Sampai tidak bisa hidup normal. Jika kamu tidak membantuku, lebih baik saya mati saja. Sayang, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Zhao Tianming, jika hari ini kamu sudah bertekad untuk mencapai sesuatu yang besar, pergi, maka hidup kita berdua tidak akan bisa dilanjutkan. Aku akan segera bercerai dan kembali ke keluarga Lin. Meskipun orang akan membicarakanku, itu lebih baik daripada mati di keluarga Zhao. Tangan setan ini. Cheng Long, tolonglah, bantu bibi saya. Silakan bangun dulu. Baiklah, siapa yang membuatku lembut hati? Setan ini, aku pasti akan membantu kalian mengurusnya. Ahem. Anak muda, jangan bicara dengan nada yang begitu besar. Hati-hati, angin bisa membuat lidahmu terkilir. Kamu ini dari mana munculnya? Orang asing. Apa yang kamu lakukan di sini untuk mencari perhatian? Maafkan saya jika saya kurang sopan. Saya adalah murid langsung dari Gunung King Feng, Wang Wenqing. Di jalanan kota Qin, semua orang menghormati saya. Oleh karena itu, semua orang memanggil saya Master Wang. Kamu apa Hom? Apa kamu tidak merasa seperti petir yang menggema? Apakah kamu tidak merasa sangat terkejut? Apakah aku harus merasa terkejut? Kamu pergi jauh-jauh. Jangan ganggu aku yang sedang mencari sumber energi negatif di sini. HMPH. Master Cheng Wang adalah tamu terhormatku. Bagaimana kamu berani memperlakukannya seperti itu? Kenapa saya harus menghormatinya? Dan kamu terus-menerus mengoceh tanpa henti. Saya datang membantu kamu karena menghormati Kinwan dan Ibu Lin. Kalau kamu masih bicara lagi, hati-hati, saya akan mengusirmu. Kamu. Anak haram berani bertaruh dengan saya. Bertaruh tentang apa? Bertaruh siapa yang bisa mengatasi hantu di villa ini lebih cepat. Jika kamu bisa menyelesaikannya sebelum aku akan meninggalkan lingkaran kota Qin. Kembali ke Gunung King Feng untuk bertapa. Dan tidak akan lagi memikirkan urusan dunia. Dari mana datangnya dewa? Apa gunanya aku meminta kamu keluar? Jika kamu bilang bisa keluar dari ekosistem, aku jadi sedikit tertarik. Hei, kamu bocah bau. Jika kamu menang, aku bisa bertaruh untuk Master Wang. Aku kasih kamu 70 juta lagi. Baik. Sepakat. Tapi kalau kamu kalah, kalau aku kalah, apapun yang kalian katakan, aku akan lakukan. Kalau kalah, Paman Wolf adalah temanku. Apa yang kamu lakukan terlalu berlebihan. Tidak masalah, karena kalian tetap ingin bertaruh. Jadi saya terima taruhan ini. Semoga setelah kalian kalah, kalian bisa memenuhi janji. HMPH, bicara cukup besar. Tinggal lihat apakah kamu punya kemampuan itu. Untuk memenangkan uang dari saya. Itu bukan urusanmu lagi. Sebaiknya kamu ingat apa yang kamu katakan. Di depan ditemukan satu roh pahlawan. Jika perlu, saya akan menangkapnya. Tidak perlu, tunggu sampai saya memintamu untuk bertindak. Dia berada di arah mana? Kembali, Yang Mulia. Menurut pengamatan saya, benda itu sedang disimpan di ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan. Saya mengerti. Bibi Lin, apakah di rumahmu ada ruang penyimpanan? Ada, memang ada. Ada, memang ada. Tapi, ruang penyimpanan hanya untuk barang-barang yang jarang digunakan. Biasanya tidak ada orang yang pergi ke sana. Kuncinya selalu dipegang suamiku. Kalau begitu benar, bawa aku ke sana. Roh jahat pasti ada di dalam. Cepat berikan kuncinya. Aduh, sayang.
Ruang penyimpanan penuh dengan barang-barang lama yang berdebu. Dan juga tidak terlalu rapi. Berantakan sampai tidak bisa melangkah. Kalian tiba-tiba mau masuk untuk apa? Katakan pada Master Cheng bahwa ada hantu di ruang penyimpanan. Ku percaya padanya. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Kau lebih percaya pada pemuda yang tidak jelas ini daripada percaya padaku. San Tianmin, kau menghalangi kami? Sebenarnya kau takut apa? Kalau ruang penyimpanan tidak ada masalah. Lihat sebentar saja, apa gunanya? Tidak mungkin sudah mulai kehilangan kendali, kan? Aku, siapa yang tidak mampu kalah? HMPH. Aku juga sudah meramal makhluk itu. Ada di ruang penyimpanan. Tuan San, mari kita lihat ke sana. Ikuti aku. Ah. Makhluk hantu yang sangat menakutkan. Silakan mundur. Biarkan saya menghadapi dia. Aduh Dia benar-benar menyerangmu. Tuan, pendeta ini bukan tandingan bayi hantu ini. Jangan terburu-buru, biarkan orang ini melompat sebentar. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menerima kekalahan dengan tulus? Makhluk jahat, jika tidak dihukum sekarang, kapan lagi? Ayah, ibu. Aku sangat bosan. Baiklah, karena kamu begitu keras kepala. Biarkan aku menunjukkan betapa hebatnya jimat pemecah ini. Ayah, ibu Lari, cepat lari. Ini sudah menjadi besar. Aku sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Cepat lari Selesai, ini sudah berakhir. Tadi ditiup angin. Bunga berjatuhan, hasilnya ya begini saja. Kalau kamu bisa, silakan datang. Baik, aku datang. Hei, tanpa bentuk, dengar perintah. Tangkap roh itu. Siap untuk diproses. Ya. Laporkan kepada Yang Mulia. Roh sudah ditangkap. Menunggu keputusan Yang Mulia. Ini bagaimana mungkin? Aku menghabiskan semua kekuatan tapi tidak bisa menahan makhluk jahat ini. Tanganmu bisa menangkapnya dengan mudah. Dan yang di sampingmu ini. Ini sebenarnya manusia atau hantu. Sungguh lebih menakutkan daripada semua hantu yang pernah aku lihat. 100 kali lipat lebih mengerikan. Siapa sebenarnya kamu? Jika di Qin ada orang seperti ini, saya pasti tidak mungkin tidak tahu. Saya hanyalah seorang pemahat patung biasa. Jangan lupakan taruhan kita. Awasi mereka berdua. Jika mereka berani bergerak, ambil jiwa mereka. Baik. Ayo kita pergi lihat apa yang disembunyikan suamimu ini. Di ruang penyimpanan ini. Bagus. Jangan mendekat. Ini. Dan perintah dari Zanlu adalah, anak kalian sudah meninggal. Tidak, sebenarnya tidak, Master Cheng. Tubuh saya sulit untuk memiliki anak karena beberapa hal. Selama bertahun-tahun menikah dengan San Tianming, saya tidak pernah hamil. Bagaimana ini bisa menjadi milik kita? Aku ingat sekarang, bajingan itu, San Tianming, yang ingin mencapai sesuatu. 3 tahun yang lalu, dia punya selingkuhan. Selingkuhannya hamil anaknya. Kemudian, selingkuhan itu datang mencariku saat anaknya berusia 4 tahun. Memintaku untuk bercerai dari San Tianming. Aku tidak setuju. Kemudian, terjadilah pertengkaran. Akibatnya, dia terlalu emosional dan terjatuh dari tangga. Ternyata, anak yang seharusnya lahir dalam setengah bulan juga hilang.
Apakah anak ini yang dimaksud? Sepertinya hampir pasti. Tapi kita masih perlu bertanya kepada pihak yang terlibat. Hek Wuchang membawa Zhan Tianming. Ah. Haha. Kalau saya jadi kamu, saya tidak akan lari sekarang. Sayang, aku salah. Ku tahu aku salah, aku hanya sangat ingin memiliki anak. Aku minta maaf padamu. Sayang, aku sujud padamu. Sudahlah, jangan berpura-pura di sini. Mari kita bicarakan masalah ini dengan baik, Tuan Zhan. Ajue terlibat. Konflik setelah keguguran, Master Wang mencariku. Dia bilang padaku bahwa roh anakku yang telah meninggal dapat dikumpulkan kembali, asalkan dipersembahkan di rumah selama 3 tahun. Dengan kekuatan doa dan dupa, dia bisa hidup kembali. Benar. Apa kamu sedang menantang dengan tertawa seperti itu? Kalau begitu, kamu sudah menang 1 kali. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Ini adalah hal yang bahkan anak berusia 3 tahun pun tahu. Jangan katakan bahwa anakmu belum genap sebulan. Tubuhnya sudah hancur. Bagaimana bisa hidup kembali? Ruhnya diletakkan di mana? Dimasukkan ke dalam termos. Anak ini urusan keluarga kami. Sekarang kamu sudah menangkap semua hantu. Uang taruhannya akan saya transfer ke kartu kamu. Sekarang silakan pergi dari rumah saya. Berani sekali tidak menghormati yang mulia. Kamu tidak salah. Masalah keluarga ini memang bukan urusanku. Tapi Tante Lin adalah Bibi Qinwan. Ada orang yang ingin membunuhnya. Aku pasti harus campur tangan. Hei Wuchang menghentikannya. Dengan darah sebagai media. Dengan 8 karakter sebagai pengarah. Mengurus selama 3 tahun. Orang yang tertulis di atas kertas kuning ini pasti akan terputus dari kehidupan. Jika saya tidak salah, Zhan Tianming ingin menggunakan roh bayi ini untuk membunuhmu. Setelah kamu mati, dia akan membiarkan wanita ketiga itu masuk dengan terang-terangan. Dengan begitu, dia tidak akan menyinggung keluarga Lin. Sementara itu, dia juga bisa memenuhi keinginannya untuk memiliki anak. Sungguh cara yang sangat cerdas untuk mendapatkan keuntungan kedua belah pihak. Tuan Zhan. Jangan banyak bicara omong kosong. Sayang, kamu pasti akan percaya padaku, kan? Aku dari awal hanya ingin punya anak. Sungguh, aku tidak ada niat sedikit pun untuk menyakitimu. Jangan percaya omong kosong anak ini. Dia memfitnahku. Dia ingin merusak hubungan kita. Zhan Tianming, kamu membuatku merasa jijik. Bentar lagi 3 tahun, tinggal sebulan lagi jadi 3 tahun. Kalau bukan karena aku menemukan Qinwan, kalau bukan karena urusan besar. Sebulan lagi, aku pasti akan mati di tangan anak kesayanganmu, kan? Haha. Sepertinya taruhan yang disebut-sebut sebelumnya juga hanya sandiwara mereka. Pengendali semuanya mungkin adalah Master Wang Ru. Jika aku tidak bisa menemukan ruang penyimpanan ini, mereka akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarangku melanjutkan penyelidikan. Kalau aku menemukan ruang penyimpanan ini, mereka akan berpura-pura bermain-main lalu membiarkan Yingling membunuhku. Sayangnya, mereka salah langkah. Yingling malah kehilangan kendali, dan juga tidak mampu melawan Hei Wuchang. Kau bilang aku benar, kan, Tuan Zhan? Aku akan memberitahu kakek dengan jujur tentang apa yang terjadi hari ini. Kami keluarga Lin sudah mencatat utang ini. Saya akan membawa bibi saya kembali ke keluarga Lin. Sedangkan kamu, jaga anakmu saja. Tunggu saja balasan dari keluarga Lin. Tidak, bukan begitu. Jangan dengarkan omong kosong anak itu. Bukan begitu. HMPH. Tuan Zhan, ingatlah perjanjian kita. Saya ini orang yang tidak suka menunggu lama. Jika saya tidak menerima uangnya, lain kali yang datang untuk menagih bukan saya lagi. Hahaha. Maafkan saya, Yang Mulia. Hamba telah lalai. Membiarkan orang jahat ini melarikan diri. Hamba segera mencarinya. Akan menangkap jiwanya. Menunggu perintah. Hanya seorang badut yang mencari perhatian saja. Tidak akan menimbulkan banyak gelombang. Kalau sudah pergi, ya sudah pergi. Lalu bagaimana nasib jiwa ini? Anak ini adalah urusan keluarga kalian, Bu Lin. Kamu lihat sendiri bagaimana harus menanganinya. Anak ini juga orang yang malang. Saya juga bukan orang yang berhati batu.
Semua ini adalah akibat perbuatan Zhan Tianming. Master Cheng, bisakah kamu membantuku mengantarkan anak ini ke reinkarnasi? Tidak masalah. Kalau begitu, bawa dia kembali ke neraka untuk dilahirkan kembali. Ini adalah perintah saya. Master Chen, apakah ukiran kayu ini dijual? Harganya pasti akan memuaskanmu. Setelah kejadian ini, saya ingin membeli satu untuk merasa tenang. Serigala, apakah kamu bisa menjual beberapa ukiran kayu ini kepada keluarga Lin? Saya ingin agar saya dan kakek saya bisa memiliki satu. Patung kayu ini benar-benar hebat. Dengan ini, tidak perlu takut pada hantu lagi. Harganya akan saya ambil 200 juta. Pasti tidak akan merugikanmu. Nona kecil ini benar-benar seorang miliarder besar. Satu patung kayu 200 juta. Sekarang saya bisa membuat satu dalam sehari. Dalam sebulan, bukankah saya bisa mendapatkan 60 target kecil darinya? Namun, uang memang penting. Tapi yang lebih langka lagi adalah kayu langka yang sulit didapat. Kayu langka yang tidak bisa dibeli. Lin Jie, tidak perlu terlalu membelanjakan uang. Saya masih bisa membuat ukiran kayu ini lagi. Di toko juga ada yang sudah jadi. Kamu bisa datang kapan saja untuk mengambilnya. Uangnya terserah kamu, tidak usah dipermasalahkan. Tapi, saya justru berharap keluarga Lin bisa membantu saya mencari kayu langka. Semakin berkualitas, semakin baik. Benarkah ini terjadi? Kamu benar-benar bisa menjual ukiran kayu ini kepada keluarga Lin kami. Sangat bagus. Kamu tidak perlu khawatir tentang kayunya. Saya pasti akan mengurusnya dengan baik. Bahkan jika kayunya adalah pohon tua berusia ribuan tahun, keluarga Lin akan mencarikannya untukmu. Selama bahan kayunya tidak masalah. Kalian bisa minta berapa banyak ukiran kayu yang kalian mau. Bagus sekali. Terima kasih, sudah berhasil. Tidak heran Master Chen begitu dermawan. Ternyata karena, Bibi, jangan sembarangan bicara. Chang'e, ayo pulang bersamaku. Aku akan membawamu pulang. Setelah itu, aku akan membawa bibiku kembali ke keluarga Lin. Baiklah, kebetulan aku bisa pulang untuk merapikan beberapa patung. Cari waktu untuk mengantarkannya ke sana. Baiklah, ayo pergi. Sepertinya Zhan Tianming benar-benar sudah ditakuti dan jadi penurut. Kecepatan transfer uangnya cukup cepat. Bagus, aku tidak perlu lagi mencarinya. Sudah pukul 1:30. Mau makan apa ya? Lupakan saja, tidak usah dipikirkan. Bagaimanapun, ada 70 juta. Mau memanjakan diri sendiri dengan sesuatu yang enak. Selamat siang, Tuan Cheng. Saya dari Biro Paranormal. Sekarang saya ingin meminta Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan. Apakah Anda sekarang sedang ada waktu? Biro Paranormal itu apa? Kenapa saya tidak pernah mendengar tentang itu? Biro Paranormal adalah singkatan dari Biro Investigasi Kejadian Paranormal, yang khusus bertanggung jawab untuk menyelidiki kejadian paranormal, agar dapat menjaga ketertiban masyarakat. Saya ingin bertanya kepada Tuan Cheng, apa yang sebenarnya terjadi di pesta ulang tahun Nona Lin, dan penyebab kematian Zhang Mingze? Biro Investigasi Paranormal. Karena kalian tahu bahwa di dunia ini ada hantu. Kalian seharusnya tahu bahwa Zhang Mingze mati karena tangan makhluk jahat. Jadi, kalian datang mencari saya untuk apa? Tuan Cheng, jangan salah paham. Kami sudah menyelidiki. Memang terjadi kejadian paranormal di Hotel Hori hari ini. Tapi hanya Zhang Mingze yang menjadi korban. Menurut para penyintas lainnya, patung khusus yang Anda bawa telah menyelamatkan mereka. Jadi kami datang untuk mengetahui lebih lanjut. Jadi Anda datang karena patung itu. Benar. Biro Paranormal tidak hanya menangani kejadian paranormal, tetapi juga perlu mengawasi sejarah yang diperbaiki oleh masyarakat. Seperti orang-orang seperti Tuan Cheng. Jangan berputar-putar. Bilang saja langsung. Karena Anda sudah menguasai situasi. Mengapa harus berputar-putar? Begini, Tuan Cheng. Tolong ikut kami ke Biro Paranormal untuk mendaftar latihan. Sekalian, di biro juga ada beberapa tugas yang ingin kami minta bantuan Anda. Imbalannya pasti sangat menguntungkan. Saya tidak mengerti tentang sistem latihan ini. Saya hanya seorang yang menjalankan bisnis patung. Jika perlu, Anda bisa memesan. Harganya bisa dinegosiasikan. Tuan Cheng benar-benar tidak mengerti. Masih sengaja tidak mau bekerja sama. Kami publik. Bekerja sama juga bagaimana? Tidak bekerja sama juga bagaimana? Saya tidak melanggar hukum dan tidak berbuat jahat. Apakah kalian masih ingin membawa saya secara paksa? Jika Tuan Cheng bersikeras tidak bekerja sama, maka saya terpaksa mengambil tindakan paksa. HMPH. Siapa yang berani menyentuh yang mulia? Ini. Apa ini?
Ini. Apa ini? Kamu bahkan memelihara burung beo. Tidak mungkin. Mana ada hantu yang berani muncul di siang hari? Aku, seorang petarung tangguh, malah terdesak hanya dengan satu serangan. Ini sebenarnya apa? Perkenalkan diri. Aku mengatur reinkarnasi di dunia bawah. Ini adalah dewa penguasa dunia bawah, Hei Wuchang. Tuan Lin, saya tidak berniat berkonfrontasi dengan biro paranormal. Tapi tolong jangan ganggu hidup saya. Tuan Cheng, mohon maaf. Tadi hanya sebuah percobaan. Kekuatan Anda jauh melebihi yang saya perkirakan. Dinas Kehutanan sangat membutuhkan bantuan orang seperti Anda. Dalam hal imbalan, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Orang ini terlihat cukup tulus. Biro Paranormal seharusnya merupakan organisasi resmi. Saya tidak perlu bergaul dengan dia. Lebih baik lihat dulu syarat yang bisa dia tawarkan. Jika memang ada yang saya butuhkan. Bukan berarti saya tidak bisa membantu. Silakan masuk. Bicaralah, sebelum kita membahas hal yang serius. Saya perlu memahami beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Tuan Cheng, silakan bertanya. Lin Yiju sudah meminta bantuan dari Anda. Saya pasti akan jujur dan terbuka. Tentang sistem latihan dan 4 tingkat pendekar yang kamu sebutkan sebelumnya. Apa sebenarnya maksudnya? Tuan Cheng, kamu benar-benar tidak tahu. Saya waktu itu mengira kamu hanya tidak mau mengungkapkannya. Mungkin tidak mau bekerja sama. Memang saya kurang pengetahuan tentang ini. Karena saya baru masuk bidang ini belum lama. Kamu bisa dibilang orang kedua yang saya temui di dalam lingkaran ini? Ya. Latihan terbagi menjadi 2 jalur, teknik dan seni bela diri. Dibagi menjadi 9 tingkat dari 1 hingga 9. Tingkat 9 adalah yang tertinggi, tingkat 1 adalah yang dasar. Seperti yang kamu lihat, dunia ini tidak terlalu damai. Kejadian hantu menuntut nyawa seperti kemarin sering terjadi. Orang biasa bisa hidup dengan tenang. Karena kami yang menangani semua ini di balik layar. Tidak heran sebelumnya di berita televisi, sering muncul berita tentang pembunuhan massal. Ternyata seperti ini. Kalau begitu, semua ini seharusnya dilakukan oleh roh jahat. Memang berita-berita ini tidak boleh dipublikasikan. Jadi, laporan-laporan selalu diproses terlebih dahulu. Kunjungan kali ini sebenarnya juga terkait dengan sebuah kasus misterius akhir-akhir ini. Mungkin Anda sudah mendengarnya. Ceritakan lebih detail. Apakah Tuan Cheng sempat melihat berita kemarin? Apakah Tuan Cheng memperhatikan berita di Jalanan Shan kemarin? Tentang kasus pembantaian. Ada yang mendengar dan menganggapnya sebagai kasus misterius. Ini adalah tindakan hantu jahat. Satu keluarga yang terdiri dari 5 orang semua dibunuh dengan cara dikuliti. Di lokasi kejadian terdapat aura hantu yang kuat. Tapi yang aneh adalah, ketika kami dari Biro Paranormal pergi ke sana, semua jejaknya hilang sepenuhnya di depan pintu. Berdasarkan logika, hantu jahat pasti akan meninggalkan jejak aura negatif. Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Iya benar. Kantor juga berpikir demikian. Semua orang percaya bahwa hantu tidak mungkin tiba-tiba menghilang. Namun, fakta ada di depan mata. Memang tidak ada jejak hantu yang tersisa. Secara logika, hantu tidak mungkin tiba-tiba menghilang. Kemunculan situasi ini. Apakah mungkin ada seseorang yang membantu mereka menghapus jejak? Kemungkinan ini sudah kita diskusikan. Tapi di lokasi, memang tidak ditemukan jejak manusia sama sekali. Kasus ini mungkin benar-benar akan menjadi kasus yang belum terpecahkan. Kami juga benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya kami minta bantuan dari ahli spiritual. Harap bisa mendapatkan petunjuk. Kayu langka tidak bisa hanya mengandalkan keluarga Lin. Kasus ini justru menjadi peluang. Selain bisa mempercepat proses menangkap hantu, juga bisa minta bantuan dari Badan Kejadian Gaib untuk mencari kayu langka. Ini pekerjaan yang bisa saya lakukan. Saya bisa membantu penyelidikan. Tapi ada satu syarat. Silakan ajukan. Asalkan bisa membantu kami memecahkan kasus. Dinas Kehutanan pasti akan berusaha memenuhi semua yang bisa. Saya butuh kayu spiritual khusus. Bukan kayu biasa. Tapi yang mengandung energi spiritual. Kamu pasti tahu itu. Tidak ada masalah sama sekali. Di dalam kantor ada sebatang kayu petir yang sudah berumur ribuan tahun. Sekitar 5 kilogram. Jika Tuan Cheng bisa membantu kami memecahkan kasus ini, 5 kilogram kayu petir ini akan menjadi imbalan dari lembaga paranormal untuk Tuan Cheng. 1. Meskipun jumlahnya sedikit. Namun kayu ini sangat langka dan sulit didapat. Saya ingat kakek pernah berkata bahwa kayu ini bisa digunakan untuk mengukir patung dewa, yang dapat mengusir segala kejahatan. Jika ukiran dan patung itu menunjukkan kekuatan dewa yang besar, saya yakin pasti bisa berhasil. Tidak ada masalah sama sekali. Kalau begitu, kita langsung ke lokasi. Bagus sekali, silakan Anda. Aneh sekali. Ternyata hanya di dalam rumah saja yang ada energi hantu yang cukup kuat. Tapi, di luar sana tidak ada jejak aura hantu yang terasa sama sekali. Jika kita bisa menyelesaikannya, tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk memanggil Anda, seorang praktisi dari kalangan rakyat. Tuan, telah terdeteksi jejak sumber yang sama 20 km ke arah barat. Namun, 2 orang bawahan perlu pergi untuk menangkapnya. Ambil peta.
Daerah 20 kilometer ke arah barat itu apa? 20 kilometer. Sepertinya itu adalah lokasi kelompok Zhao. Silakan minggir. Lin Gengchang, apa maksudmu? Kalau sudah meminta bantuan saya, mengapa mencari orang lain? Bahkan kayu petir yang dijanjikan padaku juga diberikan kepada orang lain. Ten, Masterman mendengar bahwa kayu petir itu diberikan kepada orang lain. Dia bersikeras ingin masuk. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Haha, Masterman, tenangkan dirimu. Kasus ini belum terpecahkan. Biro Paranormal yang bertanggung jawab. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah, dialah yang berhak. Prajurit tingkat 5 bertugas di sini. Tapi Kapten Lin masih perlu mencari orang lain. Jika tidak percaya padaku, mengapa awalnya memanggilku? Anak muda, apakah kau ingin merebut kesempatan ini? Sekarang masih ada waktu untuk mundur. Agar tidak kehilangan muka nanti. Kapten Lin berkata, semua tergantung kemampuan. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan, mengapa tidak langsung selamatkan makhluk jahat itu? Anak sombong. Apakah kau tahu apa arti hormat terhadap orang lebih tua dan yang muda? Benar-benar mengira aku tidak bisa menemukan si durhaka itu. Kalau aku bisa menemukannya, langsung tunjukkan arahnya dan bawa orang untuk menangkapnya. Kalau disambar petir setinggi pohon, itu pasti milikmu. Aku masih perlu menyusun formasi dan melakukan perhitungan. Begitu formasi selesai, akan terlihat hasilnya. Itu benar-benar disayangkan. Aku sudah menemukannya. Berbicara sembarangan. Kamu hanya melihat sebentar lalu berani menyimpulkan sembarangan. Apakah kamu menganggap dirimu sebagai dewa langit tingkat 9? Lin Gengsheng, kamu dengar itu? Anak ini penuh omong kosong. Kalau begitu, sebaiknya segera usir dia. Agar tidak menghambat penyelidikan. Tuan Cheng, apakah Anda yakin? Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main. Kalau salah menebak petunjuk. Tentang Rijem, kamu tidak percaya padaku. Bukan tidak percaya. Tapi efisiensimu terlalu gila. Pasti ada prosesnya, kan? Makhluk gaib itu ada di grup Zhao. Kalau tebakan saya tidak salah, urusan ini tidak lepas dari kaitannya dengan grup Zhao. Kalau ingin memecahkan kasus, segera kumpulkan orang dan ikut aku. Jangan cuma berdiri bodoh. Semua bergerak. Tinggalkan 2 orang untuk menjaga lokasi. Yang lain ikuti aku. HMPH. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan anak ini. Polisi mencurigai kelompok Zhao kalian terkait dengan kasus pembantaian di Jalan Nanshan. Di mana bos kalian? Zhao Shangheng. Tunggu sebentar, saya akan hubungi direktur utama. Tidak perlu semua orang dengar. Tutup semua pintu depan dan belakang gedung untuk saya. Jangan biarkan satu lalat pun keluar. Mengerti? Berhenti. Kapten Lin, apa angin membawa Anda ke sini? Ini terlalu tidak sopan, ya? Apa maksud tim Lin ini? Sudah lama tidak bertemu. Langsung menutup pintu perusahaan saya. Kepentingan urusan Bapak Zhao. Sekarang curiga terhadap grup Zhao. Terkait kasus pembantaian di Jalan Nanshan. Mohon kerjasama dalam penyelidikan. Kepala tim Lin, anak saya baru saja dibunuh tadi malam di Hotel Ho Ri. Kasus ini belum terpecahkan. Tiba-tiba mereka datang menyelidiki keluarga Zhao kami. Tim Lin, keluarga korban masih dianggap sebagai tersangka oleh kalian. Ternyata dia adalah ayah Zhang Mingze. Masalah keluarga Zhao ini cukup rumit. Tuan Zhao, kasus anak Anda akan terus diselidiki. Tapi kasus pembunuhan keluarga juga harus diselidiki. Jika grup Zhao memang tidak bersalah, saya akan datang untuk meminta maaf secara langsung. Saya minta maaf, grup Zhao menjalankan bisnis secara legal dan membayar pajak sesuai hukum. Kalian masuk dan menggeledah seperti ini. Setelah ini disebarkan, bagaimana kita bisa bertahan di Qin? Jadi, Zhao, ini adalah penolakan untuk bekerja sama. Bekerja sama tentu saja bisa. Tunjukkan surat perintah penggeledahan terlebih dahulu. Setelah melihat dokumen, saya, Zhao, akan memimpin kalian untuk memeriksa. Sebelum itu, maaf, tidak bisa dilayani. Tim Lin. Kamu benar-benar dibohongi oleh bocah ini. Saya sudah menyelidiki grup Zhao. Tidak ada aura negatif sama sekali. Jelas ini adalah arah yang salah. Lebih baik biarkan saya menggunakan ilmu yang benar. Kalau tidak percaya, saya pergi saja. Kalian selidiki urusan kalian, saya kembali menjual ukiran kayu saya. Tidak ada hubungannya. Penggeledahan secara menyeluruh adalah semua tanggung jawab akan saya tanggung. Pemimpin. Kesini, kesini. Yang mulia. Lantai atas sangat penuh energi jahat. Seluruh gedung setidaknya menyimpan 6 hantu jahat. 6 ekor. Sekarang jadi repot nih. Kalian bisa menghadapinya. Tenang saja, Yang Mulia. Hanya anak kecil ini, kami berdua bisa mengatasinya dengan mudah. Kalau begitu,
Aku merasa tenang. Baik, kami tidak menemukan apa-apa di sini. Di sini juga sama sekali tidak ada apa-apa. Bahkan tidak ada bayangan pun. Tim Lin juga sudah mencari. Sekarang, bisakah kamu beri penjelasan? Zhao Xiaohan, lantai 10 itu kantor kamu, kan? Berani tidak membawa kami naik untuk melihat? Tidak bisa, itu kantor pribadi saya. Ini semua rahasia bisnis. Bagaimana bisa membiarkan kalian masuk? Nak, jangan dipaksa-paksa. Rejim tidak pernah berhubungan denganmu sama sekali. Segera pergi dari sini. Serahkan kasus ini kepada yang profesional. Agar nanti tidak memalukan diri sendiri. HMPH, pembunuhan. Hantu itu bersembunyi di kantor Zhao Shangheng. Dan aku beritahu, hantu di gedung ini tidak hanya satu. Untuk memecahkan kasus, cari di kantor. Kalau tidak percaya, anggap saja tidak ada. Semua orang punya. Bawa saya ke kantor di lantai 10. Bentuk tim. Ini memicu. Master Cheng benar. Zhao memang ada masalah. Mustahil Lilong tidak punya aura sama sekali. Tentu saja tidak bisa merasakannya. Kalau bukan karena ada benda ajaib yang menahannya. Kamu kira mengapa aura hantu di jalanan Shan bisa menghilang begitu saja? Coba saja dulu. Kalau bisa mengatasinya, aku akan bagi setengah dari kayu petir. HMPH, jangan terlalu bangga dulu. Konsentrasi energi negatif ini sama sekali tidak bisa kamu tahan. Akhirnya tetap harus mengandalkan aku untuk turun tangan. Aku akan bagi minimal 70% dari kayu petir. Baiklah, kalau kamu bisa menyelesaikan kayu petir sendiri, aku serahkan semuanya padamu. Janji harus ditepati. Tentu saja, asalkan kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Aku akan langsung pergi. Anak kecil, berani sekali kamu ngomong begitu. Hari ini aku tunjukkan kemampuanku. Master Cheng, Master MA. Ini bisa diatasi. Tentu saja tidak boleh. Kalau tidak, bagaimana aku bisa memberi petir kayu itu padanya? Biarkan dia merasakan sedikit pahitnya. Supaya nanti tidak bilang aku yang ambil kredit. Kalau sampai mereka lari, bagaimana? Sebagian besar di kantor kita cuma petarung. Tak pernah bisa menangkap hantu. Ngapain panik? Ada aku yang jaga tempat ini. Binatang jahat, patuhlah dan terima hukuman. Cepatlah tunduk dan dihukum. Ya. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Jangan biarkan hantu menguasaimu. Haha. Kalau sudah tahu sakit, maka terima saja. Saudara-saudara, ayo berjuang. Kakek tua ini ingin membuat kita ketakutan. Kata kakak benar. Mereka sudah datang ke rumahku. Hari ini mereka mati atau kita yang akan binasa. Sudah selesai. 6 hantu jahat. Ini harus ada Tuan Langit tingkat 7 untuk menanganinya. Kita semua akan mati di sini. Apakah 6 hantu itu sangat kuat? Satu hantu jahat saja sudah membuat seorang praktisi tingkat 5 berjuang mati-matian. Sekarang ada satu lusin datang. Apa perbedaan antara hantu jahat dan hantu biasa? Pada saat ini, kamu masih mempelajari ini. Energi jahat dari hantu menakutkan ini cukup pekat hingga mata bisa melihatnya. Hantu biasa hanya bisa dirasakan oleh para praktisi. Tapi saat hantu jahat muncul, bahkan orang biasa bisa melihat kabut hitam. Mengerti? Maka tugas New Tao Mian selesai. New Tao Mian keluar. Benar. Kakek Niu di sini. Siapa berani bergerak? Hitung sampai 3, jika tidak berlutut, maka roh mereka akan hancur. Ini kamu. Tuan, semua hantu yang kuat sudah ditangkap. Kembalikan ke neraka untuk diadili. Yang harus masuk neraka, masuk neraka. Yang harus dilahirkan kembali, diatur untuk dilahirkan kembali. Senior Man, apakah tidak apa-apa? Kalau sudah tua, jangan dipaksakan. Kesempatan sudah diberikan, tapi kamu tidak bisa menangkapnya. Kedua makhluk itu sama sekali bukan hantu. Membawa kekuatan ilahi di tubuh mereka. Di dunia ini sudah tidak ada lagi dewa. Kamu sebenarnya siapa? Apakah penting apakah dia dewa atau hantu?
Yang penting bisa digunakan, kan? Energi dari 6 hantu jahat memang sangat kuat. Sekarang hanya dengan tubuh manusia, aku sudah bisa menahan pukulan Lin Gengseng. Kalau begitu, lakukanlah sendiri. Semoga tidak menarik perhatian orang-orang itu. Tunggu, kamu bilang diperhatikan oleh siapa? Kamu bahkan tidak tahu. Apakah aku perlu tahu? Ini, Master Cheng. Yang dikatakan senior man harusnya adalah organisasi Jalan Manusia. Jalan Manusia itu. 500 tahun yang lalu ada kekuatan besar yang menguasai dunia. Menutup jalur antara dua dunia. Mereka ingin menguasai energi spiritual di dunia untuk mencari keabadian. Jalan Manusia adalah kekuatan yang mereka bangun. Mereka khusus membersihkan semua jejak yang berkaitan dengan dewa di dunia. Menutup siklus reinkarnasi. Apakah itu berarti orang yang sudah meninggal tidak akan pernah terlahir kembali? Begitulah adanya. Kalau tidak, dari mana datangnya begitu banyak arwah penasaran? Lalu bagaimana dengan mereka sendiri? Meskipun mereka mendapatkan tubuh abadi, mereka tetap tidak bisa terbang ke surga, kan? Untuk terbang ke surga, mereka ingin menjadi raja dan penguasa di dunia. Siapa yang mau menjadi bahan makanan di dunia bawah? Anak kecil, manusia sangat peka terhadap keberadaan dewa. Kebisingan yang kamu buat tadi mungkin sudah diperhatikan orang. Kamu simpan kayu petir ini untuk pertahanan diri. Kalian dari Biro Supernatural. Jangan-jangan juga pengawal manusia. Kalau begitu, kayu petir ini tetap berlaku, kan? Master Cheng, tenang saja. Kami adalah aparat resmi negara. Hanya bertugas menjaga ketertiban masyarakat. Kayu petir akan segera dikirim ke toko Anda. Namun jika itu urusan manusia, sangat tidak nyaman bagi kami untuk ikut campur. Mengenai urusan manusia, saya ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan. Telepon Kapten Ren Tiandao. Angkat saja, tidak perlu peduli padaku. Halo, saya Lin Gengseng, Kapten Lin. Kota Qin baru-baru ini mengalami beberapa gelombang keilahian. Meskipun setiap kali durasinya sangat singkat. Namun intensitasnya sangat tinggi. Silakan segera laporkan situasi terkait. Tidak begitu jelas. Akhir-akhir ini banyak kasus di Qin. Biro Paranormal sangat sibuk. Bagaimana Jalan Manusia berencana mengirim orang untuk mendukung? Kami sudah punya rencana sendiri. Segera laporkan jika ada kabar. Keuntungannya tidak akan sedikit untukmu. Master Cheng. Saya hanya bisa membantu sampai sini. Anda sebaiknya segera meninggalkan Qin. Jika para ahli dari Jalan Manusia datang, itu akan jadi masalah. Terima kasih, Tim Lin. Tapi saya ini orang yang suka tantangan. Biarkan mereka datang saja. Quan Shao, Ma Mian sudah mengawal hantu kembali ke neraka. Tapi sekarang ada kekuatan pikiran yang kuat sedang memindai seluruh kota. Tingkat kultivasi Anda saat ini mungkin sulit untuk bersaing dengan pikiran ini. Biarkan saya membawa Anda untuk bersembunyi sementara di dunia bawah. Ternyata keributan ini terlalu besar sehingga menarik perhatian. Bahkan kepala sapi merasa kesulitan. Tidak perlu bersembunyi. Jika yang datang hanya pasukan biasa, itu bagus untuk mendapatkan pengalaman. Tapi menangkap hantu untuk meningkatkan kekuatan memang mendesak. Halo, saya Cheng Lang. Cheng Lang, cepat datang ke rumahku, ada masalah. Jangan panik, kamu bisa bercerita pelan-pelan. Di rumah tiba-tiba ada hantu. Aku tidak bisa menjelaskan lewat telepon. Bisakah kamu datang? Aku sudah mengirim seseorang untuk menjemputmu. Aku sekarang kembali ke toko untuk mengambil alat. Biarkan orangmu menunggu di depan toko. Baik, cepatlah, ya. Chen Lang, akhirnya kamu datang. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lin Xiaohuan, lepaskan dulu. Biarkan aku lihat situasinya. Oke. Maaf, aku terlalu takut. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, tunjukkan dulu keluargamu. Baik, ikut aku. Lepaskan aku adalah orang dunia manusia. Kalian berani mengikat jiwaku. Tidak mau hidup lagi. Kelompok manusia ini berani menyinggung Jalan Manusia. Percaya atau tidak, besok kalian akan kehilangan segalanya. Jalan Manusia tidak menyangka yang datang. Bukan manusia, melainkan roh jahat yang merasuki. Cheng Long, lihat kakek dan ayahku seolah-olah sudah berubah jadi orang lain. Master Chen, ayahku dan kakakku sejak siang tadi sudah tidak beres. Tiba-tiba sore ini mereka menjadi gila dan merusak barang. Tidak ada cara lain, aku hanya bisa mengendalikan mereka terlebih dahulu. Hasilnya, 7 atau 8 orang tidak bisa menahan mereka. Akhirnya terpaksa diikat juga. Sepertinya dia dirasuki oleh hantu. Dirasuki hantu. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Tidak apa-apa, ini semua masalah kecil. Saya bisa menyelesaikannya.
Kalian mundur sedikit. Jangan terlalu dekat. Saya akan menghadap mereka. Wah, orang kaya memang sangat memperhatikan hal-hal ini. Sofa ini terasa sangat bagus. Anak muda, kamu adalah dukun yang mereka undang. Ini bukan urusanmu. Jika kamu tahu diri, cepat pergi. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu campuri. HMPH, identitas kami yang terhormat. Kalau diungkapkan, pasti akan membuat kalian ketakutan. Dapat dipinjamkan tubuh kami untuk menghidupkan kembali adalah keberuntungan bagi keluarga ini. Baik. Sungguh menarik. Kamu bilang kebetulan. Sejak kecil aku sudah dibesarkan dengan ketakutan. Lebih baik ceritakan seberapa besar kekuatan dia. Haha. Tak apa, aku beritahu. Dengarkan baik-baik. Guruku itu adalah dewa jalan manusia, Elder Xiaong. Aku adalah murid utama. Saat melewati tribulasi, diserang balik oleh petir surgawi. Sementara meminjam tubuh manusia. Anak murid, diamlah. Tampaknya ada gelombang kekuatan ilahi pada anak ini. Bagus, sulingmu cukup lihai. Kalian datang ke Kindu bukan kebetulan, kan? Kamu adalah kamu. Kamu adalah orang yang mereka cari. Memang bisa berkomunikasi dengan dewa. Tidak mungkin. Keberadaan yang bersifat ilahi itu benar-benar ada. Kamu, Huoer, lari cepat. Guru akan melindungimu. Selama kamu berhasil kembali dan melaporkan berita, kamu sudah melakukan hal yang besar. Guru, tahan sebentar. Saya segera pergi memanggil tentara bayaran. Hahaha. Sungguh hubungan guru dan murid yang mengharukan. Namun sangat disayangkan, karena saya sudah datang. Apakah kalian pikir saya akan membiarkan kalian pergi? Guru, perisai ini khusus untuk mengatasi roh jahat. Tadi saya menabrak perisai, tidak ada goyangan sama sekali. Sebaliknya, saya hampir saja kehilangan jiwa saya. Anak muda, benar-benar ingin membunuh musuh. Harus tahu, jika membunuh kami, jalan ini tidak akan berhenti mengejar kamu. Kamu ngomong begitu, seolah-olah aku akan membiarkanmu pergi. Olah jalan ini akan berdamai dengan saya. Jika kamu mau melepaskan kami, aku bisa menjadi penengah. Mungkin bisa memperjuangkan keberadaanmu dan jalan manusia. Kalian berdua otaknya sudah terkena petir ya? Atau menganggap aku sama bodohnya dengan kalian? Berani-beraninya kamu berbicara dengan guruku seperti itu. Guruku adalah seorang tetua jalan manusia. Jika dia mau membantumu, pasti akan berhasil. Kamu sudah memikirkannya baik-baik. Ini adalah keberuntunganmu. Bocah burung putih, tunjukkan dirimu. Hamba menghadap yang mulia. Ini tidak mungkin. Tuhan menunjukkan. Tuhan yang begitu kuat. Anak muda, tekanan seperti ini, siapa sebenarnya dirimu? Aku hanya pemilik toko patung biasa. Tapi kalian juga bisa memanggilku dengan identitas lain. Penguasa alam bawah. Penguasa alam bawah, ya. Aku sudah tahu. Dia pasti akan mendapatkan hukuman dari langit karena melakukan itu. Melawan takdir. Akan mendapatkan hukuman lagi. Kita sudah selesai. Semua sudah berakhir, anak muda. Apa yang kau lakukan pada guruku? Aku akan memberitahumu. Dunia manusia pasti akan memecah tubuhmu menjadi 1000 bagian. Ya. Bukan, kakak. Guru kamu sendiri yang ketakutan? Itu urusan apa bagiku? Sekarang jujurlah tentang masalah ini. Akan ada kesempatan untukmu terlahir kembali. Jika tidak, itu hanya mimpi. Bukankah kamu sangat peduli dengan dua orang biasa ini? Aku akan membunuh mereka di depanmu. Tidak ada harapan? Bai Hitongzi, bertindaklah. J. Selamat, Sanshang telah menyerap 2 jiwa hantu ini. Kemampuan Shaolin meningkat pesat. 2 orang ini memiliki jiwa hantu, yang bahkan lebih kuat daripada 15 hantu yang lain. Sekarang aku merasa jika menghadapi Lin Gengseng lagi, 1 pukulan saja bisa menjatuhkannya. Kedua orang ini bukanlah hantu biasa, melainkan jiwa hantu yang berasal dari seorang praktisi. Jika tidak karena mereka kehilangan 90% kekuatan mereka saat dirasuki, membuat mereka kehabisan energi negatif. Takutnya kalau bertarung, pasti akan memakan waktu. Jackie Chan, ayahku dan kakekku. Tidak perlu khawatir, dia baik-baik saja. Hanya saja 2 hantu itu mengucapkan mantra penuntun jiwa sebelum mati. Sebenarnya itu memberiku hadiah besar, mantra penuntun jiwa. Agak menarik. Bocah burung putih mengumumkan. Kuizinkan kamu membunuh setan. Setiap setan yang masuk ke dalam villa sejauh 10 meter. Tak peduli baik atau buruk. Hanya membunuh, tidak memotong. Perintah, bunuh tanpa pandang bulu. Hei, kamu. Ding Zun bersama-sama membinasakan 5 setan jahat. 48 hantu telah sepenuhnya dimusnahkan.
Kamu sudah bekerja keras, silakan kembali ke neraka untuk istirahat dan menunggu. Apakah sudah selesai? Sudah selesai, sekarang semua hantu telah aku musnahkan. Lalu kakekku dan ayahku, mereka juga tidak apa-apa. Hanya saja mereka terisi energi negatif. Mereka hanya perlu tidur dan istirahat selama 2 hari. Akan baik-baik saja. Jackie, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Li Xiaohua, lepaskan dulu. Aku hanya melakukan sedikit bantuan saja. Oh iya. Tentang kayu langka yang kamu sebutkan tadi siang. Aku sudah mencari tahu. Benarkah? Di mana dia? Aku kebetulan membutuhkannya. Tidak di sini. Saya hanya mendengar kabar. Katanya dalam 3 hari akan ada sekelompok kayu langka di pasar hantu. Termasuk kayu persik api yang berusia 1000 tahun. Mereka akan menjualnya melalui lelang. Pasar hantu. Itu tempat apa? Pasar hantu adalah pasar yang dibentuk secara sukarela oleh para praktisi di kota Qin. Untuk melakukan transaksi. Para praktisi akan saling tukar barang. Atau menggunakan uang sebagai cara pembayaran. Menukarkan sesuatu yang diinginkan. Lalu, berapa nilai kayu perapian ini? Tolong tanyakan untukku. Sekarang saya hanya memiliki 50 juta yang dibawa oleh San Tianming. Saya tidak tahu apakah itu cukup. Kamu telah menyelamatkan keluargaku, jadi apalagi yang perlu dibicarakan tentang uang. Milikku adalah milikmu. Tidak peduli berapa harga kayu perapian ini. Keluarga Lin akan membantumu. Ini tidak baik, kan? Apa yang tidak baik dari ini? Ini adalah yang kamu layak dapatkan. Kalau begitu, kita sepakat. 3 hari lagi, aku akan menemanimu pergi ke pasar hantu. Jika kamu menolak lagi, berarti kamu tidak menganggapku teman. Baiklah, oh iya. Di dalam tas ini adalah patung yang sudah aku janjikan sebelumnya. Untuk kalian. Kepala sapi dan kuda, Yin dan Yang, serta Dewa Kota dan Hakim, semuanya datang untuk kalian. Berikan satu kepada setiap anggota keluargamu. Nanti, hantu biasa pun tidak akan bisa mendekati mereka. Terima kasih, Dewa Kota. Berapa harganya? Akan saya transfer padamu. Aduh, harga kayu persik ini belum diketahui berapa. Saya tidak bisa menerima uangmu lagi. Itu tidak bisa. Kayu persik digunakan sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan keluargamu. Patung ini adalah uang untuk patung. Jangan dicampur adukan. Baiklah, kalau begitu kamu yang atur. Tapi sudah larut malam di luar. Bagaimana kalau aku antar kamu pulang? Pulang kemana? Sudah malam, lebih baik tinggal di rumahku saja. Kamar Kinwan di sebelah semuanya kosong. Dimanapun boleh. Lalu apa? Aku besok masih harus buka toko? Aku dulu undur diri. Raja. Prajurit. Ini ukiran apa lagi? Alis dan mata sangat tampan. Tapi kenapa ada 3 mata? Saya adalah Erlang Xian Sheng Zhenjun Yang Jian. Sebelumnya saya tidak bisa mengukirnya. Belakangan ini saya semakin kuat. Ditambah lagi dengan biro spiritual. Mengirimkan saya sepotong kayu petir berusia 1000 tahun. Saya bisa dengan susah payah mengukir patungnya. Dia sehebat itu, sebelumnya kamu tidak bisa mengukirnya. Tentu saja dia hebat. Patung-patung yang saya berikan padamu. Semua orang itu diikat bersama-sama. Tidak ada yang bisa menandingi satu pukulan dari Yang Jian. Benarkah? Tapi aku rasa patung yang pernah kamu ukir sebelumnya sudah sangat hebat. Itu benar. Lalu, seberapa hebat sebenarnya Yang Jian ini? Aduh. Kalau sudah selesai ini, kamu pasti akan tahu. Sekarang kita pergi ke pasar hantu dulu untuk lihat kayu hutan harimau. Kalau bisa berhasil membawanya pulang. Aku bisa mengukir patung dewa yang lebih hebat lagi. Kalian lihat saja ya, hahaha. Harta ini, semuanya asli. Ini tidak bisa dibeli dengan 8 juta, harus 10 juta. Ini harganya 20 juta. Barang-barang di sini aneh sekali. Aku belum pernah melihat barang-barang ini sebelumnya. Apakah ini pertama kalinya kamu ke jalan hantu? Iya, benar. Keluarga kami jarang berhubungan dengan orang-orang dari dunia spiritual. Biasanya jika ada sesuatu, kami akan mencari orang-orang dari lembaga paranormal. Tapi sekarang ada kamu, jadi tidak perlu mencarinya lagi. Nona Linda, apakah kamu menganggap saya ini layanan purna jual gratis? Siapa yang menganggapmu sebagai layanan purna jual? Saya sudah memberimu 1 miliar loh. Kalau tidak, kembalikan saja pada saya. Itu bisa kita bicarakan lagi nanti. HMPH. Siapa aku ini? Ternyata Nona Lin dan Master Cheng ya. San Tianming.
Kamu berani muncul di depanku. Kamu tidak takut aku dari keluarga Lin membalas. Balas dendam, HMPH. Keluarga Lin memang kekuatan besar di kota Qin. Keluarga Zhan kami juga bukan orang yang gampang diatur. Siapapun yang ingin membalas, takut siapa. Apalagi, Master Wang sudah mengundang kakak saudara dari King Feng Mountain. HMPH. Anak bernama Cheng itu punya kemampuan untuk beradu dengan Master Lu. Kamu memang kakak saudaranya? Tidak salah. Apakah di King Feng Mountain tidak ada aturan? Apakah kamu tahu dia memelihara hantu dan menyakiti orang, serta membiarkan kejahatan? Saya turun gunung kali ini untuk mencari keadilan. Adik saya, bagaimanapun juga, akan diatur oleh King Feng Mountain. Kamu seorang asing tidak boleh menyakiti dia. Haha. Ini cukup menarik. Aku tidak tahu bagaimana dia membolak-balik fakta di belakangmu. Tapi lukanya disebabkan oleh balasan dari roh jahat yang dia pelihara. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan aku. Kalau kamu mau cari masalah, aku siap. Tapi bukan sekarang. Nanti setelah kita keluar dari jalan pasar hantu, kita atur waktu lagi buat ngobrol baik-baik. Bagaimana? Baik. Malam ini kita pergi lihat ya. Sebuah kayu api yang sangat besar ya. Ini beratnya setidaknya lebih dari 10 kilogram, kan? Rekan-rekan semua. Sepertinya orang-orang yang datang sudah hampir lengkap. Kalau begitu, kita tidak perlu menunggu lagi. Hari ini, pasti kalian semua datang untuk kayu api ini. Jadi saya tidak akan bertele-tele. Kayu api ini beratnya 15 kg 08 liang. Harga awal 1 miliar. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 1 juta. Sekarang mulai lelang. 105 juta, 1 miliar, 100 juta, 1 miliar 200 juta. 1 miliar 500 juta. Aduh, 1 miliar 500 juta. Ada yang mau naikin tawaran lagi? Kalau tidak ada, maka milik si cantik ini. 1 miliar 500 juta, 2 kali, tunggu sebentar. Saya mengeluarkan 200 juta. Zhan Tianming, jangan cari masalah. Lin Qingwan, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Harta bisa didapat oleh siapa saja, apalagi hari ini adalah lelang. Saya menawar lebih tinggi dari kamu. Bagaimana bisa disebut cari masalah? Akar kayu api ini sama sekali tidak sebanding dengan harga ini. Ini adalah penawaran yang tidak jujur. Nilai atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Di mataku, itu bernilai 200 juta. Jangan banyak bicara. Jika kau menginginkannya, teruslah tawar. Memang benar. Setiap orang ingin tahu tentang harta. Karena ini adalah lelang. Tolonglah, Nona, jangan mengganggu orang lain. Saya tawar 250 juta. Saya tawar 300 juta. 350 juta. Saya mengeluarkan 400 juta. Saya bilang, Lin Qingwan, saya tidak takut memberitahumu. Keluarga Zhan saya punya banyak uang. Hari ini, berapapun tawaranmu. Saya akan lebih banyak 50 juta darimu. Saya juga tahu kamu membeli barang ini hanya untuk ini. Bocah tampan. Hari ini kamu tidak mengeluarkan 1 miliar. Kamu jangan berharap bisa membawa pulang kayu persik ini. Kamu bilang siapa yang tampan. Siapa yang kamu maksud, dia sendiri tahu. Apa kamu masih mau membela dia? Kamu memang hebat, tapi hari ini kayu persik ini sudah pasti milikku. 500 juta. Haha, 500 juta sekali. Aku tawar 600 juta. 650 juta. Aku tawar 800 juta. 9 miliar. Aku akan keluarkan 10 miliar. Aku, sudah selesai. Kamu menang? Kayu persik ini tidak kami ambil lagi. Ini milikmu. Ini, Chenglong, jangan ikut campur. Kayu persik ini aku sudah janji akan berikan padamu. Tidak apa-apa, dengarkan aku. Membeli kayu pohon persik seharga 1 miliar tidak sepadan. Kalau dia mau, beri saja padanya, itu bagus. 1 miliar 2 kali. 1 miliar 3 kali. Transaksi selesai. Pak, ini silakan simpan. Ini kayu pohon persik Anda. Apakah ini cek? Atau transfer dana? Anak muda, berani-beraninya kamu mempermainkanku. Kenapa aku harus mempermainkanmu? Aku melihat Tuan Zhan sangat menyukai kayu persik ini. Jadi aku rela melepaskannya untukmu. Kau tidak hanya tidak berterima kasih, tetapi juga bilang aku mempermainkanmu. Kau. Apa Tuan Zhan sengaja menawar dan aku yang memperdayanya? Menghabiskan 1 miliar untuk sesuatu yang tidak berguna. Apakah kau marah? Bocah nakal, tunggu saja. Sudah aku alihkan ke kamu. Silakan periksa. Terima kasih atas kunjungannya, bos. Selamat datang kembali, bos. Nanti saya kasih diskon 20%. Bos, silakan simpan kayu api Anda. Haha. Chen Lao, bagaimana kamu tahu Zhan Tianming sedang melakukan penawaran curang? Sebenarnya sangat sederhana.
Kayu api ini bagi sebagian besar praktisi tidak ada gunanya. Kalau tidak begitu, pemilik stan ini juga tidak akan menawar dengan harga semurah itu. Kamu tidak lihat saat pelelangan mencapai 200 juta tadi. Dia sudah tertawa lebar sampai tak bisa menahan diri. Kalau begitu, tidak berguna. Kalau Zhang Tianming tetap menawar seperti itu, dia sengaja menaikkan harga. Tujuannya adalah untuk menaikkan selisih harga. Kalau aku tidak salah tebak. Kalau kamu terus berteriak seperti itu, dia pasti tidak akan lagi. Kalau begitu, kita akan menghabiskan 700-800 juta untuk membeli batu tanah liat ini. Tidak sepadan dengan hasilnya. Cheng Long, maaf ya, aku belum bisa memenuhi janji padamu. Kayu tanah liat tetap direbut oleh Zhang Tianming. Tidak apa-apa, meskipun aku tidak mendapatkan kayu tanah liat itu, aku mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Lagi pula, barang milik Chen Lan bukan sesuatu yang mudah didapat. 3 lantai, masuk ke dalam. Keluar dari sini. Cepat cari tempat bersembunyi. Kita tersesat ke dalam formasi sihir. Cepat. Berani mengkhianati aku, cari mati. Yang Jian, temukan mereka. Jangan sembunyi-sembunyi. Keluar, kalian yang pengecut. Kalian yang pengecut, keluar. Jangan gantung aku. Jangan gantung aku. Jangan gantung aku. Baik-baik saja. Jangan gantung aku. Ternyata kalian ya. Benar-benar, di surga ada jalan, tapi kalian tidak mau lewat. Di neraka tidak ada pintu. Kalian malah memaksa masuk. Sambil memikirkan bagaimana cara mendapatkan kembali kayu persik api. Kalian malah datang sendiri. Ini tidak mungkin. Apa kemampuan bawahanmu ini? Rangkaian petir ini. Bahkan jika seorang praktisi tingkat 7 atau 8 tersesat di sini, mereka pasti akan hancur lebur. Seorang praktisi tanpa kemampuan. Ini tidak mungkin. Kau belum melihat banyak hal. Justru kalian. Aku hanya membuat marah saudara muridku. Kalian justru ingin membunuhku. Kalian dari Gunung King Feng sangat melindungi anaknya ya? Karena aku sudah jatuh ke tangan kalian. Bukan kau membunuhku, ya aku membunuhmu. Hari ini aku kalah. Mau membunuh atau menyiksa, silakan saja. Sangat menyadari, pembunuh akan selalu dibunuh. Yang Jian, hantarkan dia pergi. Xiao Tianming, kamu tidak bisa belajar dari si lulu itu. Kalau sudah berani datang untuk membunuhku, tidak berpikir untuk dibunuh balik olehku. Haha. Tuan Cheng, tolong ampuni saya. Saya mohon, tolong ampuni saya. Tuan Cheng, anggap saja saya tidak ada. Lepaskan saya. Ya, saya mohon, tolong ampuni saya. Tuan Cheng. Tuan Cheng, jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, saya akan menghempaskanmu. Kalau sudah tahu seperti ini, untuk apa? Api, pisau, kayu, ya. Di dalam mobil, di dalam mobil. Aku tanya, apakah kamu ingin hidup? Aku ingin, aku ingin, aku ingin. Sayangnya, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu membawa orang ini untuk mencariku. Seharusnya kita tidak akan bertemu lagi. Tidak, jangan bunuh aku. Aku punya uang, aku bisa memberimu uang. Kamu mau kayu persimon, kan? Aku bisa cari 50 jin buatmu. Tidak, 100 jin asal kamu tidak membunuhku. Mati dengan baik, orang sial ini memang sudah seharusnya mati. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Urusan ini akan ditangani oleh keluarga Lin. Aku akan cari orang untuk menanggung dosa dan mengaku membunuh Zhang Tianming. Tidak masalah, mereka berdua tertabrak petir dan mati. Ada hubungannya dengan kita. Hehe. Kamu cepat pulang saja. Tempat ini tidak aman. Tadi yang baru saja terjadi mungkin sudah mengganggu banyak orang. Mereka datang mencari kusih tidak masalah. Tapi jangan sampai mengganggu kalian. Baiklah, dalam hal ini aku juga tidak bisa membantu banyak. Jadi, kamu hati-hati ya. Aduh, Master Cheng. Kenapa kamu masih sempat mengukir patung? Ada masalah besar. Saya pemilik toko patung. Kalau tidak mengukir patung, apalagi yang bisa dilakukan? Murid utama dari Gunung King Feng, dan juga tuan muda dari grup Zhan. Zhan Tianming sudah mati. Di jalan tidak jauh dari toko kamu.
Dia mati tersambar petir. Lalu kamu bilang dia mati terkena petir. Apa hubungannya dengan saya? Konflik di dunia latihan spiritual. Juga bukan urusan kami dari Biro Kejadian Gaib. Saya datang ke sini untuk menemui Anda. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Hal lain apa? Kota Qin sedang dilanda zombie. Zombie itu ternyata benar-benar ada. Ya, meskipun jumlah zombie sangat jarang. Tapi melawan robot tidak hanya tahan terhadap pisau dan senjata. Bahkan air dan api pun tidak mempan. Biasanya para biksu biasa sama sekali bukan lawan dia. Apalagi mayat yang digigit zombie juga akan berubah menjadi zombie. Sangat sulit. Ya, kalau begitu. Kalian harus berhati-hati. Semoga kalian berhasil. Ini bukan karena Master Cheng tidak berniat turun tangan, kan? Bisa juga ya. Jadi, apa yang bisa kalian berikan padaku kali ini dari lembaga paranormal ini? Seperti kayu yang disambar petir 1000 tahun. 3 emas, 5 emas. Aku sih bisa membantumu menangkap zombie. Ini, kuota yang diberikan sebelumnya sudah semua dibagikan. Kuota baru belum turun. Kalau begitu, aku tidak bisa membantu. Kau juga tahu aku seorang pebisnis. Kamu tidak bisa meminta saya untuk melakukan bisnis yang merugikan, kan? Tuan, hal ini bisa Anda setujui. Zombie sangat berguna bagi kita. Tunggu sebentar. Master Chen. Anda bersedia membantu. Hei, saya bisa membantumu. Tapi saya punya 2 syarat. Anda bilang selama Anda bisa membantu kami menangkap zombie. Syarat silakan ajukan. Selama kami di Biro Lingdao bisa melakukannya. Tapi tidak ada yang tidak bisa. Setelah zombie pertama diatasi. Mayat itu milikku. Aku butuh itu. Tidak masalah. Untuk yang kedua ini. Aku butuh kayu murni dari yang bisa diberikan nanti. Tapi harus ada ya. Ini juga tidak masalah. Saya bisa mengajukan permohonan kepada atas nama Biro Paranormal. Meskipun akan terlambat 2 hari. Tapi pasti akan ada. Baiklah, saya tidak masalah lagi. Kamu pulang saja. Kapanpun kamu bergerak, beritahu saya saja. Baiklah. Orang sudah pergi, ayo bicarakan. Zombie ini berguna bagi kita apa? Zombie seperti ini sangat jarang ditemui. Ini adalah keberadaan yang melampaui 3 dunia dan tidak terikat oleh 5 elemen. Dan kegunaannya bahkan lebih besar. Seperti patung besar yang sedang Anda ukir sekarang. Jika bisa menggunakan darah zombie untuk menyempurnakan detailnya, mungkin bisa melepaskan 1/10 dari kekuatan puncak Sang Agung. Apakah benda ini begitu kuat? 1/10 dari kekuatan puncak Sang Agung. Kalau begitu, saya bisa berjalan dengan angkuh di dunia ini. Tidak perlu takut pada jalanan dunia ini. Bagus, Dewa Kera adalah monyet batu yang diciptakan oleh langit. Dia sendiri juga berada di luar 3 dunia dan tidak terikat pada 5 elemen. Sebenarnya, dia agak mirip dengan zombie. Ditambah dengan batu giok hijau tanpa cacat yang Anda miliki. Patung Dewa Kera yang diukir sangat mengesankan. Kekuatan yang dimiliki benar-benar di luar imajinasi. Baiklah, jika begitu. Zombie ini pasti harus saya dapatkan. Jadi saya harus mempersiapkan diri dengan baik. Tapi, apa yang paling cocok untuk menangkap zombie? Tuan mungkin bisa pertimbangkan untuk mengukir Drog Demon. Kami cukup baik dalam menangkap hantu. Tapi untuk zombie seperti ini, tidak berada di bawah kendali dunia bawah. Sedangkan Drog Demon adalah salah satu nenek moyang zombie. Memiliki kekuatan penindasan terhadap berbagai jenis zombie. Ide bagus. Material terbaik untuk mengukir Drog Demon adalah kostum kunohan. Aduh, di mana aku bisa mendapatkan kostum kunohan ini? Halo, saya Cheng Lang. Cheng Lang, di halaman belakang rumah saya menemukan sebuah tunggul kayu yang sangat aneh. Saya pikir kamu sepertinya sangat membutuhkan kayu ini. Jadi saya tanya, apakah kamu mau datang ke rumah saya untuk melihatnya? Seaneh apa? Kebetulan saya sangat kekurangan berbagai bahan batu dan kayu yang langka. Bisakah kamu menggambarkannya? Jika berguna, saya akan pergi sekarang juga. Saya juga tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Kayu ini sangat kering. Dan tidak peduli air apapun. Selama berada dalam jarak 2 meter darinya, air akan cepat menguap. Bahkan keran dalam jarak 2 meter darinya, tidak bisa mengeluarkan air. Tunggu sebentar, saya segera pergi untuk memeriksa kayu itu. Jangan ada yang lari. Lin Qingwan benar-benar bintang keberuntunganku. Baru saja berpikir tidak tahu harus pergi kemana untuk mendapatkan kostum Han. Satu telepon ini langsung mengirimkannya kepadaku. Aku pergi sebentar. Kalian jaga rumah baik-baik. Cheng Long, kamu datang. Cepat lihat kayu itu bagus. Aneh, jangan-jangan rumah kita akan kerasukan lagi. Patung-patung yang aku berikan terakhir kali, sudah aku kirim ke keluarga. Ya, aku sudah berikan ke orang-orang penting di rumah. Kalau begitu, selesai sudah.
Dengan patung-patung itu, dalam waktu dekat, keluargamu tidak akan bisa bertemu hantu. Jika mereka bertemu hantu yang bahkan patung pun tidak bisa mengatasi, itu pasti disebabkan oleh manusia. Nanti langsung telepon saya. Kalau begitu, cepat datang dan lihat. Lihat kayu itu, aneh sekali. Kalau itu berguna bagimu, silakan ambil saja. Bagus. Memang benar, si kecil ini yang menyelamatkan aku dan Huai King. Aku, Linding, berterima kasih banyak atas pertolonganmu menyelamatkan nyawa. Terima kasih kepada Master Chen yang telah menyelamatkan aku dan ayahku. Budi dan jasa besar. Aku, keluarga Li, tidak akan pernah melupakan ini. Master Chen, jika di masa depan ada yang perlu aku bantu, silakan datang ke aku. Jangan ragu-ragu. Aku, Li, tidak perlu bersikap terlalu sopan. Lagi pula, aku dan Qinwan adalah teman sekelas. Manlin, jangan merasa perlu bersikap terlalu sopan. Mari kita lihat kayu ini terlebih dahulu. Ternyata ini adalah Han Gu Zuang. Apa itu Han Gu Zuang? Han Gu Zuang. Ini adalah tiang kayu yang digunakan di zaman kuno untuk melawan Hanjia. Digunakan untuk menekan energi jahat Hanjia. Konon, jika kita menemukan Hanjia dan menetapkan Han Gu Zuang, daerah tersebut akan mengalami cuaca yang baik selama bertahun-tahun. Begitu ajaib ya. Saya tidak begitu tahu tentang itu. Tapi memang saat ini Han Gu Zuang ini sangat membutuhkan. Saya tidak tahu apakah bisa diberikan kepada saya. Ini apa sih? Hanya sepotong kayu kecil. Bahkan jika ini adalah villa ini. Asalkan kamu mau bicara. Aku, Lao Fu, bisa memberikannya padamu. Memang benar, Master Cheng menyelamatkan nyawaku dan keluargaku. Asalkan Master Cheng mau bicara, keluarga Li akan menyerahkan apa saja. Hanya sepotong kayu kecil, apa salahnya diberikan kepada Master Cheng? Kakak, jangan. Nanti, ketika Master Cheng benar-benar ingin mengambil harta berharga milikmu, jangan merasa sakit hati. Ya, tidak mungkin, aku kan presiden grup Lin. Aku masih punya keberanian sedikit. Janji seorang pria terhormat, sulit untuk ditarik kembali. Jika bilang tidak menyesal, ia tidak menyesal. Kalau tidak, sebaiknya jangan menunda. Kita mulai dulu. Tepat sekarang waktu tengah hari. Untuk mencegah energi jahat di bawah kostum Han melarikan diri. Ayo. Keamanan. Pergi gali kayu itu. Yeah. Pangeran, pangeran, pangeran. Master Cheng, Qinwan sudah terpuruk. Di bawah Han Gu Zuang ini masih ada aura jahat yang belum teratasi. Tadi saat mengeluarkan Han Gu Zuang, aura jahat masuk ke dalam tubuhnya menyebabkan dia pingsan. Lalu bagaimana ini? Master Cheng, dia satu-satunya cucuku. Kau harus menyelamatkannya. Menyelamatkan memang bisa. Hanya perlu menemukan seorang pria yang memiliki energi positif yang kuat, dan belum pernah berhubungan intim. Keluarkan kelembapan dengan cara mulut ke mulut. Gunakan energi positif untuk mengatasi. Barulah bisa menjamin semuanya aman. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Master Cheng. Kamu bisa menikah, kan? Tidak ada. Saat ini aku masih lajang. Kalau begitu, bagaimana pendapatmu tentang Qinwan dari keluarga kami? Apa perasaanmu? Ya, bagus sekali. Qinwan baik dan cantik. Keluarganya juga cukup baik. Tunggu, kalian jangan-jangan. Benar, kan? Master Cheng bisa melihat bahwa Qinwan dari keluarga kami adalah berkah untuk gadis ini. Lagi pula, sekarang kami juga tidak menemukan calon yang cocok. Master Cheng, kamu tidak bisa melihat orang kesusahan lalu tidak menolong. Ku dan Qinwan adalah teman sekelas. Jangan memanfaatkan kelemahan orang lain, kan? Aduh, Master Cheng. Apa maksudnya memanfaatkan kelemahan orang lain? Perempuan yang tidak mau, itu namanya memanfaatkan kelemahan orang lain. Bisa dilihat semua orang bahwa Qinwan punya perasaan padamu. Apalagi kalian. Sudah ciuman, sudah pelukan. Kamu tidak boleh mengabaikan setelah memulai, ya, gadis. Kamu bilang Master Cheng akan mengambil barang pentingku. Ternyata yang dimaksud adalah Qinwan. Kalau tidak, untukmu, Presiden Lin, apa yang lebih berharga dari Qinwan? Memang Master Cheng orangnya baik. Penampilannya juga oke. Kemampuannya juga luar biasa. Kalau Qinwan diserahkan padanya, aku merasa tenang. Kalau kalian semua tidak keberatan, aku akan coba dulu. Master Cheng, tolong selamatkan Raja Qin. Ayo. Bukan aku mau mencium Mu, tapi kamu terkena air dan masuk ke tubuhmu.
Ayahmu dan kakekmu setuju aku akan menyelamatkanmu, kan? Justru kamu yang menyelamatkanku. Ah, terima kasih sudah menyelamatkanku. Saya kembali ke kamar dulu. Tunggu sebentar kamu. Saya terjepit ini. Master Chen kamu jangan mengecewakan keponakanku ini Dia sudah menyatakan perasaannya padamu. Kalian berdua. Hari ini keluarga Lin kita mendapatkan menantu yang baik Tidak, siang ini. Saya yang tua ini harus minum 2 gelas lagi. Benar sekali. Master Chen, tidak. Chen Lang. Siang ini jangan pergi. Temani saya dan tuan tua minum 2 gelas. Maaf ya, teman-teman. Di toko saya masih ada urusan. Nanti pasti akan datang berkunjung. Selamat tinggal. Master Cheng. Bagaimana persiapanmu? Zombie itu muncul lagi. Dia kembali menghisap darah orang biasa. Tapi kami datang tepat waktu. Sekarang dia sudah terjebak di kompleks Fuxi. Sudah siap semuanya. Pan kita akan menangkapnya. Itu kabar baik. Jangan tunda lagi. Kita pergi sekarang. Ayo pergi. Master Chen. Bagaimana di dalam? Apakah ada penghuni lain? Sebagian besar sudah dievakuasi. Semua yang bisa pergi sudah pergi. Sekarang kawasan ini sudah menjadi zona tanpa penghuni. Kerja yang bagus. Beritahu semua tim untuk mengikuti perintah saya. Siap untuk menjatuhkan. Tidak perlu repot-repot. Kalian jaga pintunya. Aku bisa masuk sendiri. Jangan biarkan dia keluar dan melukai teman lainnya. Zombie ini sangat kuat. Tahan terhadap senjata dan api. Bahkan peluru yang mengenai tubuhnya tidak bisa melukainya sedikit pun. Master Ying Cheng. Aku bisa masuk bersamanya. Saling menjaga satu sama lain. Kalian harus menjaga pintu dengan baik. Energi jahat yang sangat kuat. Sepertinya zombie ini sudah menjadi ancaman besar. Ya, zombie itu juga entah dari mana asalnya. Baru saja datang ke kota King. Langsung menyedot banyak darah petugas patroli malam. Saat kami menemukannya, dia sudah melarikan diri. Aku pernah berhadapan dengannya sekali. Aku sudah cukup kuat, tidak lagi terlalu lemah. Tapi dia hanya dalam satu pertarungan. Sampai aku pingsan. Seandainya tidak ada yang memaksa dia mundur dengan senjata. Dia sudah tidak akan melihatku lagi. Sepertinya dia lawan yang tangguh. Kalau begitu, aku juga tidak bisa menganggap enteng. Raja Han. Yang mulia. Ini lagi zombie ya? Ini aura mayat yang sangat kuat. Lebih kuat dari zombie itu berkali-kali lipat. Ini adalah Hanba. Salah satu dari 4 nenek moyang zombie dalam legenda. Semua zombie di dunia ini berasal dari tangannya. Hati-hati, orang itu muncul. Wah, lihat penampilannya, masih zombie dari dinasti Qing ya. Hakim. Tuan, hancurkan dia. Saya melaporkan kepada Tuan, sudah ditangkap. Ini sudah selesai. Saya belum melihat gerakannya dengan jelas. Kalau tidak, hanya seorang zombie biasa. Ini adalah Hanba. Menghadapi Hanba seperti tikus yang melihat kucing. Pernahkah kamu melihat tikus melawan kucing? Tidak heran dia adalah seorang master. Jika biro paranormal saya yang menangani zombie ini. Takutnya. Kan ada banyak korban dan mungkin tidak bisa mengalahkannya. Sudahlah, sini bukan tempat untuk berbicara. Ayo bawa dia kembali. Orang bumi, apakah kamu sudah melihat dengan jelas apa yang dipanggil orang ini? Sepertinya tidak memiliki kemanusiaan. Sepertinya masih ada sedikit. Hanya saja aura kematian terlalu pekat sehingga menutupi. Lalu bagaimana? Masih mau bertindak? Jangan buru-buru dulu. Sekarang belum pasti dia benar-benar anak ini. Kalau buru-buru bertindak, nanti malah mengagetkan musuh. Kamu pantau dia di Kindu. Aku akan lapor ke pemimpin. Ingat, sebelum ada perintah, jangan bertindak gegabah. Apa perlu? Hanya anak kecil saja. Aku naik ke sana, tangkap dia, lalu bawa pulang, tidak masalah. Sampai sejauh ini begitu hati-hati. Kamu gak tahu apa-apa. Ini perintah. Kamu tinggal ikuti perintah saja. Mengerti? Aduh, benda ini tak bisa ditembus pedang, api, maupun air. Lalu, bagaimana cara mengekstrak darah sucinya?
Kenapa nggak tanya sama hantu kekeringan itu? Dia juga zombie. Mungkin dia harus tahu. Kenapa aku tidak memikirkannya? Dewa keringat. Yang mulia, bantu aku ambilkan darah suci dari zombie ini. Bisakah kamu melakukannya? Ya. Tuan San, ini adalah kejutan saat ini. Kerja bagus. Kamu pulang dulu saja. Ya. Baiklah, sekarang giliran aku. Selamat, Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Patung ini berhasil memberikan jiwa. Jika menggunakan dewa besar yang dipanggil. Setidaknya memiliki kekuatan sejati dewa besar. Rasanya. Seolah kembali ke masa lalu. Ketika dewa besar mengamuk di neraka. Sungguh menakutkan. Bagus, dengan patung dewa besar ini. Meskipun jalan menuju dunia sangat jauh. Menolak. Hei Kinwan, apa kabar, tua? Siapa kamu? Kenapa ponsel Kinwan ada di tanganmu? Kamu tidak perlu bertanya siapa aku. Ku ingin bertemu pacar kecilmu. Datanglah ke kaki gunung di belakang Tandu. Aku akan menunggumu di sana. Jangan terlambat, ya. Hei hei. Sialan. Tim penyelidik masih diperhatikan orang. Sepertinya itu adalah orang-orang dari jalan manusia. Apakah Yang Mulia membutuhkan kita untuk turun tangan? Di Kotakin tidak ada gelombang kekuatan yang besar. Harusnya hanya karakter kecil. Kita seharusnya bisa menghadapinya. Tidak perlu, karena dia sangat ingin bertemu. Kalau begitu, saya akan menemuinya, agar dia bisa mengerti dengan jelas. Jaga rumah dengan baik. Perintah diterima, Yang Mulia. Kau bukan mencariku. Sekarang aku sudah datang. Bisa lepaskan dia sekarang. Ham ham ham. Cheng Lang, sudah lama mendengar namamu. Belakangan ini seluruh Daxia sedang membicarakan. Munculnya seorang pemahat patung jenius. Bahkan Lu Xuanjin dari Gunung King Feng telah tewas di tanganmu. Sungguh pahlawan muncul di masa muda. Jika kamu datang mencariku hanya untuk mengatakan ini. Tidak perlu seperti itu. Segera lepaskan dia. Malam ini aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawanya. Haha, ha. Menarik, kamu mengampuni nyawaku. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk melepaskannya. Kalau tidak, mati. Jenius selalu sombong. Perkenalkan diri saya. Saya Luo Rusong. Kepala Tetua Utama Wilayah Daxia, murid utama. Kultivator 8 tingkat. Bocah. Saya tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan berkah dari dewa. Tapi saya beri saran. Sekarang dunia manusia sudah bukan lagi milik dewa. Omong kosong banget, Raja Kera. Bantu aku. Hahaha. Ini di mana? Bukankah aku, San Wukong, sedang minum di Gunung Huaguo? Murid muda, menjadi serigala. Dengan hormat, Raja Kera, keluarlah. Bantu aku mengalahkan orang ini. Haha, ternyata kamu. Ada sedikit menarik. Apakah ini penguasa 3 dunia? Kalau begitu, aku akan memberimu sedikit muka. Katakan, mau lawan siapa? Hahaha, buah persik. Apakah kau ingin membuatku tertawa sampai mati? Inikah bantuan yang kau cari? Seekor kera. Hahaha, ya. Bocah. Seumur hidupku, yang paling aku benci adalah orang memanggilku Bimawen. Selanjutnya adalah Hushen. Siapa yang memberi keberanian padamu? Berani tidak menghormati aku, seorang kera sakti, seekor monyet kecil yang jahat. Berani berkata besar. Aku rasa kamu ingin mati. Hehe. Baiklah, baiklah. Seorang manusia biasa yang belum menjadi dewa. Berani begitu sombong. Karena kamu ingin mati. Maka aku, San Wukong, akan mengantarmu. Biarkan dia tetap bernapas. Haha. Aku, San Wukong, memberimu sedikit muka, tidak membunuhnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, cepatlah bertanya. Terima kasih, Dewa Agung. Siapa sebenarnya kamu? Dewa.
Sungguh, dewa telah mengasihani saya. Kamu tidak bisa membunuh saya. Jika kamu membunuh saya, seluruh Daxia akan memburu kamu. Luo Rusong, kan? Maafkan saya. Kamu telah menyinggung orang itu. Saya juga tidak bisa melindungi kamu. Tapi sekarang kamu punya pilihan. Pilihan apa? Pilih untuk mati dengan cepat. Aku bilang padamu. Sekarang aku tanya apapun, kamu jawab saja. Kalau tidak, aku akan membuatmu merasakan caraku. Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Tidak, kamu belum menyadari situasi sekarang, kan? Tadi itu satu pukulan. Aku rasa tidak ada orang di dunia ini yang bisa menahannya. Aku tidak akan mencari kalian. Bukan karena menganggap kalian musuh. Bukan karena takut dengan apa yang kalian tanyakan. Itulah yang benar. Ceritakan, berapa banyak orang yang datang dari dunia manusia kali ini? Hanya aku sendiri. Awalnya guru dan aku datang bersama. Saat di kompleks bahagia dulu, jasad zombie yang kamu panggil itu sangat lemah dalam kekuatan ilahi. Guru pun kembali melapor ke pemimpin. Siapa pemimpin itu? Kekuatan dia. Siapa pemimpin itu? Saya juga tidak tahu. Hanya tahu dia mengendalikan semua jalan manusia. Prajurit Daxia. Jalan manusia tersebar di seluruh negeri. Negara mercusuar, negara pemurnian. Cahaya matahari tidak pernah terbenam juga tersebar. Masing-masing memiliki pemimpin yang berbeda. Dan di atas mereka adalah surga. Kekuasaan di Tiangong berada di tangan pemimpin sejati di dunia manusia. Jadi, suara sejati yang kamu maksud ini. Apakah kamu tahu informasi spesifik tentangnya? Tidak, saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa sepertinya telah memicu larangan tertentu. Tapi saya tidak tahu apa penyebab pemicunya. Haha. Sungguh larangan yang kejam. Bahkan jiwamu pun ikut hancur bersamanya. Seharusnya itu adalah larangan dari pemimpin tertentu. Begitu ada yang menyebutkan tentang dia, larangan itu akan terpicu. Benar, Great Sage. Baru saja kamu bilang tentang penguasa dari 3 dunia, ya. Hehe, jangan tanya aku tidak tahu. Jangan tanya terlalu banyak. Kamu hanya perlu tahu. Asal kamu bisa menemukan wadah yang cukup kuat. Seluruh dewa dan Buddha di langit bisa kamu manfaatkan. Hamhaha. Barang ini cukup canggih. Dapat menampung satu bagian dari kekuatan sihirku. Tapi bahannya masih terlalu buruk. Hanya bisa digunakan 3 kali. Tapi selama kamu ada keperluan, silakan saja cari aku. Di dunia ini belum ada tempat yang tidak bisa aku masuki. Terima kasih, Dewa Agung. Hahaha hom. Hamhaha. Ternyata masih ada dupa emas. Benda ini kamu pegang. Para biksu di barat paling suka dengan patung emas. Gunakan itu. Seharusnya bisa memanggil mereka untuk membantumu. Maksudmu, benda ini bisa membentuk patung dewa. Hehe, aku pergi sekarang. Hati-hati, ya. Apakah dunia bisa terhubung kembali dengan 3 alam? Harapan sepenuhnya ada padamu. Ayo, semangat. Aku percaya padamu. Sepertinya harga dari kekuatan selalu mahal. Dapat menggunakan 1% dari kekuatan Sang Suci, tapi hanya bisa digunakan 3 kali. 2 kali sisanya harus aku gunakan dengan bijak. Namun jika bisa membuat tubuh emas seperti Tathagata, semua ini juga sangat berharga. HMPH. Pemimpin jalan manusia. Kepalamu sudah pasti akan menjadi milikku. Tapi 8 roh iblis ini benar-benar membantuku cukup banyak, ya. Atap hijau. Chenglong. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia sudah mati. Ini adalah kesalahan saya. Orang yang mereka cari sebenarnya adalah saya. Tidak menyangka saya membuatmu terlibat. Tidak apa-apa. Saya tidak menyesal. Jika bukan karena kamu, saya sudah mati saat di Hotel Mingyue. Bibi saya, ayah saya, kakek saya, nyawamu, seluruh keluarga Lin, adalah berkat dari kamu. Ini hal kecil, tidak perlu dipikirkan. Malam ini, tenang saja. Ke depan, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Ngomong-ngomong, di mana patung yang aku berikan padamu? Ku sebenarnya berencana pergi jalan-jalan dengan sahabatku hari ini. Tapi terlalu buru-buru keluar, lupa membawanya. Aku menunggu dia di pinggir jalan saat dia ke toilet. Tiba-tiba ada asap hitam yang muncul. Aku tidak ingat apa-apa lagi.
Ketika aku terbangun, aku sudah ada di sini. Kamu harus selalu membawa patung saat keluar. Bahkan jika menghadapi bahaya, aku bisa merasakannya lebih awal. Bahkan jika tidak bisa mengalahkan musuh, aku bisa memperlambat waktu. Mengerti? Maaf, Cheng Wang. Aku telah merepotkanmu. Aku akan lebih berhati-hati membawa patung ke depannya. Tidak dilepas saat mandi. Ini sebaiknya dilepas saat mandi, kan? Taruh di depan pintu. Hadiah untukmu karena datang tepat waktu. Bisa ini malam ini. Bagaimana kalau aku menyerahkan diri?